Ya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terus tidak ada jalan lagi, dia memberikan anaknya. Sifat egois di dalam diri kita ya, atau disebut sebagai dosa ketamaan. Ketika pemberian itu disertai dengan effort. Effort tuh. Halo guys, kembali lagi di Glow Talks, Knowing God, Knowing Yourself. Kami dari Salagrasia. Pimpin Bong. Halo, nama aku Thaila. Nama aku Selfie. Dennis Andrian. Nama aku Christopher. Dan nama aku Peter. Nah, jadi kan kita agak rame nih. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh lah. Bisa kali main Uno gitu. Tapi enggak kan? Enggak dong. Jadi sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Nah, kita hari ini nih mau ngebahas sesuatu yang dekat banget sama diri kita. Betul. Nah, jadi kalian pernah lihat nggak sih? Kalian main TikTok nggak? Main. Kalian pernah lihat nggak sih ada TikTokers yang biasa ngasih barang ke orang lain? Kesannya kan kayak baik banget. Iya. Tapi ternyata TikTokers itu mengharapkan imbalan dari orang itu. Pernah nggak sih? Oh, tahu. Viral tuh kan. Banyak orang. Nggak tahu dah. Sebenarnya kasus itu tuh, guys, itu tuh berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Apa tema kita? Tema kita hari ini tuh, ikhlaskah kita kalau misalnya kita memberi pada orang lain tapi masih mengharapkan imbalan. Nah, Kok Denis, aku mau nanya nih kok, gimana? Koko sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak Koko mau memberi gitu, tapi rasanya kayak, aduh, aku nanti feedbacknya gimana ya gitu? Pernah nggak sih lo? Pengalaman dalam memberi ya? Iya. Pernah sih. Pernah. Dan pasti semua manusia pernah ya. Siapa sih yang gak mau memberikan sesuatu terus berharap diperlakukan juga seperti dia memperlakukan orang lain ya? Iya. Tapi kan konsep memberi ini kan luas ya. Bukan hanya kita memberi uang atau memberi sesuatu. Bisa juga kita memberi waktu, memberi perhatian, memberi kasih sayang ya, ataupun memberikan prioritas lah kepada orang yang akan kita berikan. Pengalaman Koko sih emang udah banyak sih ya. Terus aku nih juga sering bingung loh. Kadang kita diminta ikhlas, tapi kita malah kayak pengen untuk menerima timbal balik gitu. Koko nih gimana? Itu manusiawi sih. Karena memang naluri kita manusia itu kita tuh ingin diperhatikan. Kita tuh perlu ada kebutuhan bagi kita itu. Gimana kita memprioritaskan diri kita gitu loh. Jadi ketika kita memberi, mungkin agak sulit kita untuk yang namanya memberi secara ikhlas ya. Tanpa mengharapkan orang lain. Bisa saja kita memberi itu karena dia baik sama kita. Jadi kita memberi untuk membalas kebaikan yang sudah pernah dia buat pada kita. Padahal kita nggak punya niat yang benar-benar mau memberi gitu. Iya, tak punya niat yang benar-benar mau memberi. Sebenarnya kita boleh nggak sih kita memberi orang, tapi kita mau imbalannya? Mengharapkan sesuatu. Iya. Memberi tapi Licik, mengharapkan licik. sesuatu. Gimana ya? Boleh atau tidak? Sebenarnya ini pada kualitas pemberiannya sih. Ada beberapa yang memberi juga karena tujuan tertentu. Mungkin dia memberi supaya dapat perhatian dari dia. Atau dia memberi sebagai tanda bentuk perhatian dia. Perhatian Dia ya? maksudnya ketika dia memberi sesuatu, dia tuh ingin dilihat loh, ini aku effort. Kesannya kan kayak punya misi terselubung ya. Nah, jadi memberi ini boleh atau tidak, kalau yang baik itu sebenarnya memberi tanpa ada motivasi apapun. Jadi memberi karena memang kamu peduli terhadap dia, memberi karena kamu memperhatikan dia. Ya, tapi beberapa kasus memang kebanyakan tuh memberi rata-rata ya pasti ada motivasinya. Itu yang bikin jadi tak baik. Jadi boleh atau tidak, kalau kamu mau yang baik silakan memberi tanpa ada motivasi terselubung. Ngerti. Gereja kita gimana sih kok?
Apa yang menjadi perbedaan ikhlas menurut ajaran kita sama ikhlas pada umum? Pertama, di dalam Matius pasal 6 ya, ayat 3 sampai 4. Yesus berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ya, yang artinya apa? Seperti yang Koko tadi katakan ya, bahwa ketika kita memberi, yang Tuhan perhatikan itu bukan bentuk pemberiannya, tapi bagian yang ada di dalam sini. Ya, jadi hati kita, motivasi kita, jangan sampai karena kita memberi sesuatu, ya, aku mau nyumbang 1 M untuk gereja. Wah, tapi di persembahan itu ditulis namanya besar-besar sebetulnya ya, Chris. Jadi seakan-akan tuh mau mengumumkan kepada dunia, wah aku memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Atau dia menolong seseorang, tapi difoto atau direkam ya, seperti yang sudah viral gitu ya, supaya memperlihatkan bahwa aku ini baik. Nah, jadi Alkitab katakan, berilah, tapi beri jangan sampai orang tahu. Berinya diam-diam, dan Tuhan akan membalasnya secara diam-diam. Jadi itu maksud kata tersembunyi dari itu ya, kok, dari ayat yang barusan. Jadi itu sebenarnya ketika kita memberi, kita tuh tak ada lagi urusan sama orang itu. Karena kita memberi, karena Tuhan terlebih dahulu yang memberikan kasih-Nya pada kita. Makanya kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, itu sih. Itu yang pertama untuk motivasinya. Kemudian yang kedua itu kerelaan hati. Ya, jadi selain ada motivasi terselubung, ada yang disebut sebagai rela ya. Nah, pemberian harus dilakukan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Ini di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh, ini kok. Aku pernah dengar lah ya itu kok. Kayak Tuhan tuh mencintai umat-umatnya yang memberi dengan sukacita. Ini kayaknya. Ya, ini dia ayatnya. Ya. Jadi ketika memberi, bukan karena keadaan yang memaksa. Bukan karena orang suruh, ayo beri agak banyak. Tapi kerelaan hatinya sendiri. Dia sendiri yang memutuskan untuk memberi. Walaupun ketika dia memberi itu ada rasa agak berat. Tapi karena itu keputusan dia memberi itu. Dan dia memberi tanpa sedih. Dia memberi karena memang mau mempermuliakan Tuhan. Atau dia memberi karena memang mau menolong orang itu. Nah, itulah yang disebut sebagai pemberian dengan rela hati. Itu sih. Jadi yang membedakan kita mungkin itu. Tapi kan gini ya, kan tadi udah sempat nyinggung-nyinggung nih soal kayak perhatian, kasih sayang. Nah, terus kan sebenarnya manusiawi dong. Kalau misalnya kita kayak, oh aku mengharapkan sesuatu juga dari dia gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita jadi ngerasa berat hati nih mau memberi, tuh sebenarnya artinya kita nggak ikhlas gitu loh. Sebenarnya dari rasa berat ini tuh kita bisa lihat lebih ke dalam lagi sih motivasi memberi. Terkadang ketika kita memberi itu sama membuang itu beda tipis. Maksudnya apa? Begini ya. Contohnya, saya punya 1 kotak makanan, ada ayam, perkedel, sayur, lalapan, ya. Kemudian karena saya nggak suka sayur, lalapan dan juga cabai, nah saya berikan separuh pada Selfie, terus berikan lagi pada Chris, nggak suka perkedel. Daripada saya buang, mending saya berikan. Ikhlas dah, ikhlas kan? Karena kan kita udah merasa terkurangi dari bagian kita, karena kita memang nggak suka itu. Nah, tapi apakah pemberian itu baik? Enggak sih. Ya, Jujur aku ngerasa kayak jadi tong sampahnya kok. tapi kan orang kan nggak tahu, orang kan tahunya kan itu. Tapi dari kitanya kan kayak merasa, oh ini aku nggak suka. Oh, daripada dibuang, aku bisa menambah nilai diri dermawanku nih dengan memberikannya kepada orang. Bahasanya seperti itu ya. Jadi dengan membuang kepada, jadi membuang tapi labelnya memberi. Nah itu. Nah, ikhlas sendiri itu kan dari serapan
bahasa Arab ya, ikhlas itu berarti tulus hati, rela, sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh. Nah, memberi dengan sungguh-sungguh itu mungkin berat ya, karena kita membagikan sesuatu yang milik kita, ya, beda sama tadi yang membuang ya, tapi ini milik kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan orang lain itu membalasnya. Juga demikian. Agak susah rasanya ya, karena kita agak egois lah ya. Iya. Kayak contohnya kayak kita kalau belanja aja kan kita keluarin uang kan, Bro. Tapi kalau nggak ada barangnya, kita pasti marah orang. Iya, itu sih. Bentar, kok. Aku penasaran sih, kok. Kayak ada nggak sih, kok, tokoh Alkitab yang menunjukkan atau memberi teladan, memberi dengan sukacita gitu, ada nggak sih? Tokoh Alkitab ya. Kalau kita melihat keseluruhan Alkitab sih banyak ya. Sebenarnya tokoh Alkitab ya. Bahkan bangsa Israel ya, konsep pemberian mereka kepada Tuhan tuh disebut sebagai korban persembahan. Ya, korban persembahan. Jadi kenapa disebut sebagai korban persembahan? Ketika mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu bukan bagian dari sisa, bagian dari hal yang dibuang. Tetapi persembahan harus sesuatu yang utuh, yang baik. Bahkan korban persembahannya itu harus yang sulung. Nah, kan ada beberapa tata pembakaran korban ya, harus yang sulung, yang terbaik, tak boleh cacat, tak boleh buat salah ya. Kalau kambing dombanya nantuk kambing domba lain kan, itu udah masuk kualifikasi ya. Jadi harus benar-benar yang terbaik. Makanya kerelaan mereka memberikan kepada Tuhan itu disebut sebagai kerelaan yang kudus. Ya, karena mereka harus mempersiapkan yang terbaik sebelum diberikan kepada Tuhan. Itu untuk bangsa Israel ya. Ya, memang itu berat. Tapi ketika kita memberi, ada effort di dalam pemberian itu. Pemberian itulah yang menjadikan nilai dari keikhlasan itu sendiri. Kesungguhan dalam pemberian itu. Nah, selain itu juga banyak sih, ada Abraham ya. Ketika Abraham dikasih anak nih sama Tuhan. Satu lagi. Ya. Sebenarnya ada satu, Ismail. Iya. Cuma Tapi, kan itu bukan dari Tuhan. Nah, yang Tuhan janjikan itu Ishak. Terus Tuhan bilang, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Kalau kalian jadi Abraham, kira-kira kalian kasih gak sama Tuhan? Aduh, kalau aku sih aku kayak mempertanyakan Tuhan nih mainin aku. Gitu ya. Soalnya kan Abraham juga udah tua kan itu. Iya, udah Iya. tua. Jadi menurut kalian Abraham itu sesat gak ya ketika mempertimbangkan mau memberikan Ishak atau pasti ya. Tapi dia itu bukan terpaksa. Dia rela. Tidak ada yang paksa dia harus memberikan itu. Karena itu perintah Tuhan, dia melakukan, dia rela. Dan dia berkata, Tuhan akan menyediakan pada Ishak ya, pas ditanya naik ya. Kayu bakar sudah ada, tapi korban persembahannya bagaimana Papa misalnya ya. Terus Ishak bilang, Abraham bilang, Tuhan akan menyediakan. Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tetap memberikan itu. Nah, itu pemberian yang ikhlas dan tulus. Walaupun dia harus punya effort dalam menyerahkannya. Ya, di sini bukan bilang beban ya, bukan bilang sesuatu yang menekan dia untuk memberi. Bukan, tapi ini bagian dari keberatan hatinya, kerelaan hatinya. Makanya disebut kerelaan yang kudus. Koko dapat kata-kata ini tuh dari dosen Koko pas di STI dulu. Ya. Selain itu juga ada tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Salah satunya Yusuf Arimatea. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, ada kuburan tuh. Dikatakan bahwa Yusuf Arimatea itu seorang yang kaya. Jadi dia memberikan kuburan. Kuburan waktu zaman dulu itu mahal sekali. Apalagi kuburannya itu buah. Nah, dia memberikan kepada Tuhan atas dasar Tuhan pasti perlu kubur. Jadi tidak ada motivasi supaya dilihat orang dan sebagainya. Karena pada waktu dia memberikan kubur itu pada waktu malam hari. Nah, selain itu juga ada Maria. Maria yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, itu kan minyak narwastu. Yudas katakan itu minyak yang sangat mahal. Kenapa dia membuang-buang itu? Tapi dia berikan kepada Tuhan. Apakah dia terpaksa? Enggak ya. Apakah dia agak berat? Mungkin ada. Tapi yang kita lihat adalah
dia rela melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, itulah tokoh-tokoh Alkitab masih banyak lagi, tapi hanya itu yang bisa disebutkan. Oh, tadi kan Koko ada bilang nih kalau kita tuh lebih susah untuk memberi dengan ikhlas. Itu kenapa ya? Kayak kadang rasanya kita tuh lebih mudah buat berharap imbalan. Ya, memang itu berat karena ada sifat egois di dalam diri kita ya, atau disebut sebagai dosa ketamaan. Aduh. Sulit ya. Jadi kayak serakah lah kita. Kita pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Merasa diri tidak terpuaskan. Makanya ketika kita mau memberi dengan baik, kita tuh harus menerima dulu yang terbaik dari Tuhan. Ibaratkan sebuah gelas ya. Kalau gelas itu belum diisi kan, belum penuh, dia nggak bakal ngalir keluar. Tapi harus diisi penuh sampai penuh ya. Penuh, habis itu keluar gelasnya. Nah, itulah yang akan memberkati orang-orang. Jadi ketika kita memberi, kita merasa berat itu, mungkin bisa saja kita belum merasakan kasih Tuhan yang terbaik. Ya, karena Tuhan dalam memberi kepada kita, kualitasnya itu tidak pernah main-main. Contohnya ketika dia ciptakan dunia ya, manusia itu di hari terakhir. Ya, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terus tidak ada jalan lagi, dia memberikan anaknya sebagai wakil manusia untuk dihukum. Padahal anaknya itu tidak bersalah. Jadi yang terbaik, best of the best yang Tuhan berikan bagi manusia. Nah, sebenarnya ketika kita mau belajar memberi secara tulus, kita tuh harus melihat kepada kayu salib. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kan gini ya kok. Kan karena kita memang punya sifat egois kan. Terus kita juga manusia berdosa. Dan kita memang secara manusiawi kita bisa merasa tamak. Kayak kita menginginkan sesuatu gitu kan. Nah, kalau menurut Koko nih, sebaiknya cara kita menyikapinya tuh gimana ya? Cara kita menyikapinya ya, yang pertama sih kita harus selalu merasa cukup. Karena dengan kita merasa cukup, kita tidak mengejar lagi hal-hal yang lebih. Maksudnya, kayaknya masih kurang nih. Kayaknya masih kurang nih. Kayaknya masih kurang ini. Kalau, aku udah cukup. Kayaknya dia kurang. Nah, jadi tuh ketika kita merasa cukup, kita tuh lebih efektif. Contohnya ya, semisal kamu punya gaji 3 juta nih. Nah, kamu berkomitmen nabung. Misalnya nabung berapa lah, gitu. Kalau kamu dikasih 3 juta, kamu nabung berapa? 3 juta. Ada Nggak mungkin. 5.000 ada. Oke, 2 juta ya. Nah, 2 juta kan. 3 juta, 1 juta kamu pakai, 2 juta kamu nabung ya. Nah, sekarang kalau gajimu 10 juta, kamu nabung berapa? Pasti tetap 2 kan? Enggak dong. Nah, berapa kamu nabung? 1 juta. Kok ada? Nurun. Egois kok. Makin banyak, makin dikit yang mau ditampung. Iya, makin banyak. Seharusnya kan, coba, kamu, misalnya 10 juta, kamu nabung berapa? 5 juta lah. 5 juta ya. Ya. Nah, oke. Yang kamu pakai berapa? Pakai 1 juta. 1 juta ya, oke, 1 juta. Terus sisanya kamu kemana? Untuk persepuluhan. Nah, seringnya tuh kita gitu. Jadi ketika kita memperoleh sesuatu, awalnya kita cukup nih, 3 juta kan, 1 juta cukup, 2 jutanya kita tabung. Tapi ketika gaji itu udah 10 juta, kita mulai kurangi tabungannya. Terus kebutuhan hidup kita jadi naik. Nah, itulah yang disebut sebagai serakah. Sebenarnya kalau kita ikutin dari awal, ya, tetap 1 juta kebutuhan kita merasa cukup dengan 1 juta itu, terus nabung 2 juta, kita masih punya 7 juta untuk kita bisa pakai. Mungkin kita memberi, kita membantu, ataupun bisa kita simpan. Suatu waktu ada yang tiba-tiba kena musibah dan sebagainya, kita bisa berperan di sana. Nah, itulah yang membuat kita itu kadang kurang fleksibel, memanfaatkan sumber daya yang sudah kita dapat itu. Jadi, pemberian kita itu kadang karena kita salah mengatur diri, kita jadi tidak bisa memberi dengan ikhlas gitu. Jadi, yang pertama itu harus ada rasa cukup.
cukup, segini cukup. Kalau kita merasa tidak cukup terus, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk memberi. Pasti kita akan terus mengumpulkan. Kemudian yang kedua, supaya tipsnya bisa memberi dengan ikhlas, ya kita memandang pada salibnya. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 katakan seperti gini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau dasar kita memberi kepada seseorang, itu bukan karena kita punya tujuan. Jadi ini tindakan pertamaku, aku memberi, aku pasti akan dapat ini, itu. Bukan. Tapi itu ketika kita memberi, ini adalah feedbackku untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Dia kasih aku pagi-pagi bangun, nafas kehidupan, terus dia berikan anaknya yang tunggal untuk aku. Jadi aku melakukan ini karena aku benar-benar peduli sama orang ini, aku mengasihi dia. Tidak ada maksud lain. Aku ingin membantu dia. Nah, itulah yang nanti bikin kita kuat bisa mengasihi dengan ikhlas. Tapi ini butuh proses ya. Jadi tidak bisa langsung Instan. besok langsung aku mau ikhlas ya. Wah. Bertahap. Memang berat. Tapi itulah yang menjadi tuntutan kita sebagai orang percaya. Gitu sih. Kan kok udah jelasin panjang lebar banget nih. Ya kok udah ngerti banget nih tentang Paham konsep ikhlas nih kan. Ya. Kok nih tahu dari kapan dari konsep ikhlas ini nih? Kok udah ngerti sejak kapan? Dulu pas waktu kecil tuh, Koko nih agak gemuk. Iya, Lah, gemuk bulat pokoknya kan. Bulat gemuk dan Koko tuh suka makan. Pokoknya ada perayaan apa dan sebagainya tuh, wah paling rakus lah pokoknya satu gunung makan. Nggak percaya. Sampai beneran itu. Sampai ada suatu waktu tuh mungkin karena Tuhan gerakkan atau apa ya, waktu kecil lah. Nggak tahu bisa mengerti hal itu ketika keluarga tuh mulai krisis. Mulai krisis tuh nasinya kan dikit. Mama tuh cetokkan nasi agak banyak kan karena tahu makannya banyak kan. Terus pas Koko makan tuh Koko langsung makan. Terus Mama nanya, kamu nggak panggil Mama sama Papa makan gitu. Jadi tuh dari sana Koko tuh langsung ngerti. Oh keluarga aku nih lagi krisis. Kenapa aku makan dan sebagainya itu tambah dan sebagainya. Dari sana setiap Koko makan pasti Koko panggil semua orang. Ketika di keluarga besar makan juga Koko panggil satu-satu. Koko, dan sebagainya. Koko panggil. Koko panggil terus Koko bagikan makanan terus pokoknya itu terus Koko biasakan sampai kayak mulai nggak ada lagi kayak beban ya udahlah bagi biar bisa makan sama-sama kan. Nah terus juga pas waktu Koko katekisasi mau di upacara sini ya, jadi ada tes karunia dan tes karunia itu tuh kan ada karunia berdoa, bernubuat, karunia bermusik, mengajar, pemimpin dan sebagainya. Nah karunia Koko tuh Makan. Bukan. Kan disebut gitu kan. Sorry. Jadi karunia itu tuh karunia memberi. Yang satu karunia tuh memberi. Karena memberi itu bukan hal yang mudah dan itu tuh butuh Tuhan gerakan kita juga untuk memberi. Kok ada kayak firman Tuhan yang bisa bantu kita untuk ngerti tentang konsep ikhlas ini. Konsep ikhlas ya, memberi dengan ikhlas ya. Ya, sebenarnya memberi itu bentuk ketaatan ya, karena dari awal Tuhan perintahkan pada bangsa Israel untuk memberi persembahan, korban, bahkan memberi perpuluhan. Dan ujilah aku, dikatakan ya, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Itu bukan bicara soal berkat, bukan. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab dalam menerima berkat dan mengembalikan 10% itu sebagai bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan akan memelihara kita. Jadi ketika kita memberikan baik kepada Tuhan ataupun sesama, itu tuh bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan pasti pelihara aku. Meskipun aku memberi, mungkin akan ada cukup dan sebagainya, Tuhan pasti akan pelihara aku. Dan itu terbukti di masing-masing pengalaman kita. Nah, ada ayat juga di Amsal ya. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25.
mengatakan seperti ini. Ada yang menyebar harta, tetapi tidak bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum, akan diberi minum. Jadi ini bukan bicara soal jaminan ada feedbacknya. Koko terpikir satu video dulu Koko pernah nonton. Jadi dia ada satu lubang. Satu lubang nih. Nah, orangnya tuh masing-masing di pagar. Nah, di pagar masing-masing mereka punya satu alat sendok panjang. Di tengah-tengah ada makanan. Tapi mereka tak bisa jangkau itu. Otomatis mereka harus ambil pakai sendok. Dan mereka mau makan pakai sendok panjang itu pun tak bisa. Kan tangan mereka pendek. Nah, akhirnya mereka pas rebutan makan itu, ada satu yang mukul sendoknya. Alhasil kan dia tak bisa makan. Tapi ada satu yang memulai. Dia sendoki. Hasil dia kasihkan ke sebelahnya. Jadi konsep memberi dengan tulus itu seperti itu. Jadi karena dia harus suka kebetulan- orang lain gitu. Enggak. Bukan. Nah, gitu dong. Jadi ketika itu dilakukan, semua juga melakukan. Ya, mungkin ketika kamu mulai memberi dengan ikhlas, satu langkah pertama itu akan berat. Tapi ketika orang melihat kamu punya hati memberi dengan ikhlas, apa motivasi apapun, itu akan memulai. Nah, Harus mulai dari diri kita sendiri. harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, ada satu cerita lagi ya. Jadi di Matius pasal 10 ayat 39 firman-nya seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kalian tahu cerita tentang Ruth nggak? Oh, tahu. Di kitab Ruth ya? Kisah bucin kan itu, Pak? Bukan. Jadi Naomi, keluarga dia punya suami Elimelek, itu mereka di Bethlehem ada kelaparan. Mereka pergi ya. Habis itu ada Mahlon dan Kilion, anak mereka. Dua-duanya laki-laki. Nah, akhirnya mereka ini dapat istri luar orang Israel. Satu ada Ruth, satu ada Orpa. Nah, tapi tiba-tiba ketika mereka di luar kota itu ya, di Bethlehem ya, kan Bethlehem kelaparan ya. Nah, si anaknya dua mati. Terus Elimelek mati. Tersisa Naomi. Naomi kasih tahu Ruth sama Orpa, aku sudah tua. Aku tidak mungkin beranak lagi. Kalian tidak akan menunggu anakku lahir baru kalian akan menikahinya. Jadi sekarang kalian boleh pulang. Akhirnya Orpa pulang, tapi Ruth enggak. Ruth ngikut Naomi. Oke, Ruth ikut Naomi kan? Nah, singkat cerita, dia bekerja dan ketemu yang namanya Boaz. Nah, ini kan bucin. Boaz, bucinnya di sini ya. Ikatnya bucinnya doang. Nah, jadi Boaz itu sangat peduli dengan Ruth tanpa ada motivasi apapun. Jadi dia punya ladang, dia izinkan Ruth bekerja di sana. Bekerja. Ternyata Boaz ini ada kerabat dengan Elimelek. Dan zaman dulu orang Israel, kalau istrinya mati, janda itu tidak dibiarkan. Kalau ada saudara laki-laki dari suami yang meninggal ini, itu harus menikahi jandanya. Menanggung lah ibaratnya ya. Tapi ketika menanggung, anaknya lahir, anak pertama itu harus, contohnya Chris bin bapaknya yang sudah mati pertama. Jadi keturunan pertama tuh harus ke saudara laki-laki pertamanya. Nah, singkat cerita, setelah itu Boaz tuh ditanya mau menebus gak? Dan Boaz bilang ada kerabat yang lebih dekat. Coba tanya kerabat yang lebih dekat dulu. Kalau kerabat itu tidak mau, nanti baru aku yang nebus. Akhirnya kerabat itu tidak mau dan Boaz yang nebus. Nah, ketika Boaz yang nebus, otomatis kan anak pertama kalau lahir itu kan atas nama Mahlon ya, kan Mahlon kan udah mati. Jadi dia menghidupkan itu. Tetapi di Matius pasal 1 kita lihat silsilah itu tuh ada nama Boaz. Tuhan mengingat Boaz. Jadi meskipun Boaz memberikan menanggung si Ruth ini ya, dia tak mengharapkan apapun ya, tapi namanya tetap tercatat. Tuhan tetap mengingat dia. Dia melayani, dia melakukan, memberikan perhatiannya, memberikan tanggung jawabnya, dan Tuhan mengingat Boaz. Itu. Oke. Nah, kok sebelum kita akhiri nih kok,
Mungkin Koko ada beberapa pesan atau apa yang bisa menyimpulkan semua pembahasan kita dari tadi buat teman-teman yang nonton. Pesan kita ya. Iya. Oke. Ini ya. Pemberian yang indah adalah pemberian yang berkorban. Ya, artinya pemberian yang indah adalah ketika pemberian itu disertai dengan effort. Nah, oke. Mungkin sampai di sini aja ya pembahasan kita hari ini. Udah puas lah ya. Cukup. Puas. Nah, kalian semua jangan lupa menjadi orang yang bisa memberi dengan apa tadi? Berkorban. Bukan ya? Iya. Berkorban, jangan lupa. Ikut saja langsung Beda. sesuai dengan Ikhlas. Oke. Jadi kita semua harus menjadi orang yang memberi dengan ikhlas. Oke? Mungkin sampai di sini aja episode Glow Talks pada hari ini. Sampai jumpa di episode Glow Talks berikutnya. Knowing God, knowing yourself.